Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufir Syadi dengan NIM 19830411. Di sini saya akan menjelaskan tips mengamankan PC. Sistem keamanan komputer merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk mengamankan kinerja, fungsi, atau proses komputer. Sistem keamanan komputer juga berguna untuk menjaga komputer dari para hacker atau yang sering kita sebut dengan penjahat dunia maya. Tetapi layaknya seperti gembok kunci dalam rumah yang menjaga rumah dari para maling untuk masuk. Tetapi sebaik apapun sistem keamanan rumah Anda, pasti ada cara untuk masuk ke dalam rumah. Dan untuk menjaga dibutuhkannya sistem keamanan komputer secara meningkat. Karena meningkatnya perkembangan teknologi dalam jaringan. Fungsi sistem keamanan komputer adalah untuk menjaga sumber daya sistem agar tidak digunakan, dimodifikasi, diinterupsi, dan diganggu oleh orang lain. Keamanan bisa diidentifikasikan dalam masalah teknis, manajerial, legalitas, dan politis. Oke. Dalam mengamankan PC, kita bagi dalam beberapa sisi. Yang pertama ada sisi lingkungan. Nah, di dalam sisi lingkungan ada manusia. Hal yang perlu diwaspadai adalah yang dari manusia adalah mencuri perangkat keras atau yang kita sebut hardware, mencuri data, menyadap, dan mengubah data yang paling penting dalam sistem, mengcopy data, merusak dan mengakibatkan sebagian atau keseluruhan sistem tidak berfungsi, mengganggu sebagian atau seluruh sistem. Bagaimana cara penanggulangannya? Dengan membuat area yang terbatas, terutama area ruang server, kemudian melindungi sebagian peralatan komputer dengan kerangka besi untuk mencegah tindak pencurian. Kemudian ada mengunci ruangan dengan sistem password atau biometrik untuk meningkatkan keamanan seperti fingerprint dan sebagainya. Kemudian ada selain manusia ada binatang yang harus diwaspadai: tikus, cicak, laba-laba, rayap, ngengat, semut, lalat, tawon, nyamuk. Nah, yang berbahaya dari binatang ini adalah keratan, urin, kotoran, bangkai, sarang. Yang paling bahaya itu adalah urin karena mengandung zat-zat yang bersifat asam. Urin dapat melarutkan materi-materi yang bersifat logam yang tidak ditahan asam, misalnya tembaga, besi, emas. Yang pada PC itu banyak. Kemudian bahan yang tidak dapat digunakan pada motherboard adalah tembaga, emas, sehingga dapat ikut larut jika terkena zat-zat yang bersifat asam. Bagaimana cara penanggulannya? Menjaga kebersihan komputer, menghalangi jalan masuk ke dalam menggunakan kasa, membunuh atau menangkap serangga dengan alat. Biasanya kita sering membuat perangkap. Nah, kemudian jangan menggunakan kapur barus. Kenapa? Karena kapur barus akan menyublim pada udara bebas. Pada subliman itu, gas yang dihasilkan dapat menempel ke benda lain dan mengkristal, misalnya pada permukaan head baca tulis, sehingga akan mengganggu proses baca tulis. Kemudian, selain binatang ada tumbuhan. Nah, ada 3 jenis tumbuhan yang perlu diwaspadai, yaitu jamur, lumut, dan ganggang biru. Ketiga tumbuhan tersebut dapat tumbuh pada lingkungan dengan kelembaban yang tinggi. Bagaimana cara penanggulangannya? Gunakan air conditioner atau AC.
untuk ruang kerja atau ruang server. Kemudian gunakan silica gel untuk tempat penyimpanan. Apa sih silica gel itu? Silica gel mencegah terbentuknya kelembaban yang berlebihan sebelum terjadi. Silica gel merupakan produk yang aman digunakan untuk menjaga kelembaban. Sering kita temukan pada kotak paket dan pengiriman film, kamera, teropong, alat-alat komputer, sepatu kulit, pakaian, makanan, obat-obatan, dan lain-lainnya. Produk anti lembab ini menyerap lembab tanpa merubah kondisi zat. Silika adalah substansi yang digunakan untuk menyerap kelembaban dan cairan partikel dari ruang yang berudara atau bersuhu. Silika gel juga membantu menahan kerusakan pada barang-barang yang mau disimpan. Produk penyerap kelembaban ini juga berfungsi untuk mencegah terjadinya pembentukan karat pada logam, mencegah resiko berhubungan arus pendek listrik mikro, serta mencegah reaksi oksidasi dan dekomposisi bahan kimia akibat tingginya kelembaban udara. Nah, kita lanjut. Di sisi lingkungan ada cuaca. Yang harus kita perhatikan dari cuaca itu ada kelembaban. Kelembaban merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Kelembaban udara ada tingkat kebasahan udara karena dalam udara air selalu terkandung dalam bentuk uap air. Kandungan uap air dalam udara hangat lebih banyak daripada kandungan uap air dalam uap udara dingin. Kalau udara banyak mengandung uap air didinginkan, maka suhunya turun dan udara tidak dapat menahan lagi uap air sebanyak itu. Uap air berubah menjadi titik air. Udara yang mengandung alhamdulillah. Uap air berubah menjadi titik air. Udara yang mengandung uap air sebanyak yang dapat dikandungnya disebut udara jenuh. Kelembaban diukur dengan hygrometer. Udara yang terlalu lembab dapat menyebabkan tumbuhnya jamur, lumut, dan gagang biru. Penanggulangannya bagaimana? Sama seperti kita menanggulangi tumbuhan, yaitu gunakan air conditioner atau AC untuk ruang kerja atau ruang server. Dan juga gunakan silica gel untuk tempat penyimpanan. Kemudian di dalam cuaca ada angin. Angin adalah aliran udara dalam jumlah yang besar diakibatkan oleh rotasi bumi dan juga karena adanya perbedaan tekanan udara di sekitarnya. Bagaimana cara penanggulangannya? Bersihkan komputer secara berkala hardwarenya. Kemudian jauhkan dari tempat-tempat yang berdebu. Kemudian setelah angin ada debu. Penyebab utama PC atau laptop tidak bekerja secara maksimal adalah karena adanya debu dan atau kotoran yang terlalu menumpuk di dalam komponen hardware. Selain itu, debu bersifat lembab, bersifat konduktor atau dapat menghantarkan listrik yang menyebabkan hubungan arus pendek listrik. Dan apabila debu tersebut menempel pada head baca tulis, permukaan disket, pita magnetik, ataupun CD-ROM dapat mengganggu proses baca tulis. Bagaimana penanggulangannya? Jaga kebersihan ruangan, gunakan penghisap debu untuk membersihkan ruangan, bersihkan komputer secara berkala, simpan media penyimpanan dengan media yang tertutup. Setelah selesai bekerja komputer, tutuplah komputer dengan penutup khusus agar tidak ada debu yang masuk.
Kemudian ada iklim. Yang perlu diwaspadai adalah daerah yang memiliki 4 musim seperti kita. Karena perbedaan suhu antara siang dan malam sangat tinggi, pada suhu panas material akan memuai dan pada suhu dingin material akan menyusut. Pemuaian dan penyusutan ini akan merusak komputer. Bagaimana penanggulangannya? Gunakan air conditioner untuk mengatur suhu ruangan. Kemudian bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan lain-lain. Bagaimana penanggulangannya? Buat bangunan tahan gempa bumi, letakkan komputer pada dasar lantai untuk menghindari banjir. Peralat, jangan letakkan komputer pada dasar lantai untuk menanggulangi banjir. Kemudian siapkan alat pemadam kebakaran seperti nozzle jet atau hydrant valve. Kemudian daripada sisi lingkungan ada sisi kimia dan fisika dan kimia. Ada 5 hal yang termasuk gangguan dari sisi fisika dan kimia, yaitu ada panas. Nah, panas dapat terjadi dalam komputer, ruangan, dan luar ruangan. Panas dari dalam komputer disebabkan karena komponen elektronik dialiri arus listrik. Selain itu ada beberapa penyebab komputer menjadi panas, yaitu overclocking, penggunaan PC 24 jam nonstop, menjalankan software dengan kebutuhan RAM dan CPU yang tinggi, thermal paste mengering, heatsink tidak sesuai dengan spesifikasi. Nah, selain panas ada listrik. Hal yang membahayakan dari listrik ini adalah ketika listrik padam lalu sekejap sudah menyala kembali. Kejadian ini akan menimbulkan lonjakan listrik yang cukup besar. Nah, terjadinya lonjakan listrik tersebut dapat membakar komponen power supply karena proses on off yang mendadak dan bahkan bisa merambat ke bagian motherboard komputer. Penanggulangannya bagaimana? Gunakan UPS untuk cadangan daya. Kemudian gunakan stabilizer untuk menstabilkan voltase. Nah, yang nomor 3 ada magnet. Selama harddisk masih memakai komponen mekanik, maka harddisk akan tetap rentan terhadap gerakan paksa. Sebuah magnet dapat secara paksa menarik komponen mekanik dalam harddisk. Hal ini dapat merusak sistem kerja harddisk tersebut. Tidak hanya itu, plater yang ada dalam harddisk pun bisa rusak karena adanya medan magnet. Bagaimana penanggulangannya? Jauhkan dari magnet. Kemudian nomor 4 ada suara. Suara adalah bunyi yang dapat didengar yang memiliki gelombang tertentu. Suara juga pemampatan mekanis atau gelombang longitudinal yang merambat melalui medium. Medium atau zat perantara ini dapat berubah menjadi zat air, padat, gas. Jadi gelombang bunyi dapat merambat misalnya di dalam air, batu bara, atau udara. Getaran suara juga dapat mempengaruhi perangkat keras komputer, yaitu head kepala dari harddisk komputer. Penanggulangannya bagaimana? Jauhkan dari sumber bunyi yang kuat. Kemudian ada teknologi yang baru dari SSD.
Nah, nah sampai ini saya akan menjelaskan bagaimana tips sistem operasi terhindar dari malware. Bagaimana caranya? Namun kita harus ketahui dahulu, malware adalah perangkat lunak yang sengaja dibuat sebagai alat untuk melakukan tindak kejahatan. Jenis dari malware ini bermacam-macam. Virus, trojan, worm adalah yang paling sering kita dengar. Namun ancaman terhadap komputer bukan hanya bahaya yang berasal dari jaringan, tapi ada juga yang berasal dari bahaya fisik. Itu sebabnya jangan memasukkan data yang mencurigakan. Pertama, bahaya pencurian dan infeksi. Banyak orang menggunakan komputer dan laptop hanya untuk melakukan aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan atau pendidikan. Namun di dalam tersebut ada data penting bahkan rahasia. Bagaimana menanggulanginya? Simpan komputer di dalam, tentunya nih ya, simpan komputer di dalam ruangan yang terkunci ya, ketika tidak digunakan atau ketika Anda tidak sedang berada di sana. Kemudian jika ada teman atau siapapun yang menggunakan komputer Anda, usahakan Anda ada bersama mereka, sebab banyak kasus penyebaran informasi pribadi dilakukan oleh orang-orang terdekat. Kemudian ketika berpergian menggunakan transportasi umum, simpan laptop yang Anda bawa dalam tas untuk mencegah tindak kejahatan. Kemudian gunakan password sehingga hanya Anda yang bisa membuka laptop. Kemudian ganti password tersebut secara berkala. Kemudian ketika komputer kita digunakan oleh orang lain tanpa sepengetahuan kita, bisa saja si peminjam mengkoneksikan flash disk berisi malware untuk memindahkan file. Kemudian ada yang berbahaya dari flash disk, CD, smartphone. Nah, menurut Microsoft Malware Protection Center, worm yang paling banyak menginfeksi pengguna di Indonesia adalah jenis Gamma Rue dan Bondat. Tergantung pada variannya sih. Worm memiliki karakteristik yang berbeda-beda, begitu juga dengan bahayanya. Cara mencegah infeksi worm, yang pasti jangan mengkoneksikan perangkat yang terinfeksi. 1. Kemudian nonaktifkan autorun. Terus scan flash disk atau yang penghubung tadi dengan antivirus sebelum buka file. Kemudian aktifkan personal firewall. Kemudian berhati-hati juga terhadap software yang gratisan, karena di dalam software gratisan tersebut banyak juga terkandung berisi trojan dan sebagainya. Kemudian
Ada hal yang perlu diperhatikan juga, cookies memang tidak berisi virus atau program berbahaya lainnya, tapi cookies juga bisa dicuri dan dipergunakan untuk meretas akun. Nah, tipsnya clear cookies dan change secara berkala. Kemudian jangan pernah menggunakan save password. Jika mengakses internet di tempat umum, terutama di kafe, gunakan HTTPS agar data-data di komputer atau browsing history dienkripsi sehingga tidak dapat diakses oleh pengguna wifi lainnya. Oke. Kemudian saran aplikasi tambahan yang menurut saya penting untuk pengguna user dari skema poin yang saya jelaskan tadi tidak ada, karena saya di sini menggunakan Macintosh. Nah, saya jelaskan bagaimana sih keamanan Macintosh. Keamanan dikutip dari dari websitenya Apple sendiri. Apple merancang perangkat keras dan perangkat lunak Macintosh dengan teknologi canggih yang bekerja sama untuk menjalankan aplikasi secara lebih aman, melindungi data, dan menjaga tetap aman di internet. Kemudian Macintosh ini dilindungi oleh runtime yang canggih. Dari segi teknis, di Macintosh bekerja langsung di inti Macintosh untuk menjaga sistem agar aman dari gangguan malware. Ini diawali dengan perangkat lunak antivirus canggih yang diciptakan untuk memblokir dan menghapus malware. Teknologi seperti XD atau Execute Disable, ASLR, Address Space Layout Randomization, kemudian ada SIP, System Integrity Protection, sehingga menyulitkan malware untuk membuat kerusakan. Nah, sekian dulu dari video saya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.